Pada part sebelumnya, Hades menatap Jagangjin dengan tatapan tajam. Lalu dia bertanya, "Memangnya kau bisa apa?" Merespon itu, Jagangjin juga menatap tajam ke arah Hades lalu berkata, "Kau akan menyesal bicara seperti itu." Lalu mereka saling menatap dalam diam dengan tatapan yang sangat tajam. Mereka berdua sama-sama mengeluarkan aura yang sangat pekat, seolah sudah siap saling membunuh. Dan tiba-tiba Hades tertawa lalu berkata, "Ini hadiah untukmu karena telah menghiburku. Aku akan segera membunuhmu." Mendengar itu, Jagangjin tidak hanya diam, dia tiba-tiba memasang kuda-kuda, mengeluarkan jarum-jarum beracunnya. Tapi tepat setelah dia memasang kuda-kuda, dia dibuat terkejut oleh sesuatu sampai membelalakkan matanya. Hades mengeluarkan aura yang sangat pekat, membuat Jagangjin terkejut menatapnya, dan aura itu dalam sekejap menelan Jagangjin. Saat Jagangjin akan tertelan seutuhnya oleh aura Hades, Jagangjin berkata, "Baiklah," dan Jagangjin hilang tertelan oleh aura Hades. Setelah hal itu terjadi, tiba-tiba Jagangjin mengeluarkan darah dari seluruh lubang yang ada di wajahnya, mulut, hidung, mata, bahkan telinganya. Lalu dia terbatuk. Melihat hal itu, membuat Tangharan khawatir, lalu berteriak memanggil petarung jin. Tentu saja, hanya teriakan Tangharan tidak akan bisa membantu Jagangjin. Jagangjin yang sudah terbatuk memuntahkan darah tersungkur di hadapan Hades. Melihat itu, Hades tertawa, lalu berkata, "Kau pikir kau bisa melawanku cuma karena kau sering mengalahkan bocah kecil?" Sedangkan Jagangjin yang sudah merasakan sakit, seluruh tubuhnya gemetar. Dia terengah-engah bergumam, "Ternyata hanya menggunakan aura racunnya dia sehebat ini." Melihat Jagangjin yang masih terdiam, Hades tiba-tiba mencabut janggutnya, lalu berkata, "Aku akan mengajarkanmu sesuatu karena kau tidak sadar posisimu." Lalu Hades merubah janggutnya menjadi jarum yang sangat tajam. Tidak hanya itu, jarum itu juga dikelilingi oleh racun yang dibuat olehnya. Setelah membuat jarum itu, dia melemparkan jarum dari janggut itu menancap ke dahi Jagangjin, membuat Jagangjin terkejut karena tidak bisa merespon. Dan jarum itu menyebarkan racun ke wajah Jagangjin, membuat Jagangjin terkejut lalu berteriak, terlihat sangat kesakitan. Melihat Jagangjin yang tersiksa, Hades tertawa lagi. Jagangjin benar-benar terlihat tersiksa di bawah kakinya. Melihat hal itu, Tangharan berteriak memanggil kakeknya dan memohon untuk menghentikan hal itu. Karena kalau dilanjutkan, Jagangjin pasti akan mati. Merespon Tangharan, Hades berkata, "Jangan berani melawan." Mendengar itu, Tangharan yang terkejut hanya bisa terdiam memanggil kakeknya. Lalu kakeknya menunduk ke arah Jagangjin dan berkata, "Biasanya saat ini kau harusnya sudah pingsan atau mulai sekarat. Aku rasa tubuhmu punya tekad yang kuat. Kau bahkan bertahan lebih lama dari yang aku kira. Menarik sekali, tapi semakin lama kau mencoba tetap sadar, maka rasanya akan semakin seperti kau sedang terbakar api neraka." Setelah mengatakan hal itu, Hades tertawa lagi, membuat Jagangjin menjadi geram. Jagangjin menggerang, terlihat sangat emosi, lalu tiba-tiba memuntahkan banyak darah sekali lagi dari mulutnya. Dia berteriak terlihat kesakitan. Melihat hal itu, tiba-tiba ketua sekte Emei maju, memukul tungku Jagangjin, berharap Jagangjin akan pingsan dan tidak merasakan kesakitan. Setelah memukul Jagangjin, dia mengirimkan pesan suara berkata, "Kepada siapa kau ingin membalas dendam?" Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut. Lalu dia melanjutkan, "Kalau kau tahu jawabannya,
Kau bisa datang ke Gunung Emei kapanpun untuk menemuiku, karena sebenarnya tidak ada kawan atau lawan sejati di dunia ini. Dan begitulah Jagangjin mulai memejamkan matanya, lalu tersungkur pingsan. Melihat Jagangjin yang sudah pingsan, Ketua Sekte Emei tersenyum sembari memegang kepala Jagangjin. Dia berkata, "Kau memang nakal sekali. Kalau kau mau bersenang-senang, nanti dia bisa mati. Bukankah kau juga suka anak ini?" Mendengar itu, Hades tertawa, memperlihatkan gigi-giginya yang besar. Dia memegang janggutnya, lalu berkata, "Rasanya seru juga ketemu orang yang menarik satu persatu setelah sekian lama." Mangru yang merekomendasikan anak yang berguna ini. Dulu ada banyak sekali orang yang seperti dia, tapi saat ini sudah sangat jarang. Lalu tiba-tiba Tangharan berlari ke arah Jagangjin, memanggil namanya, lalu memegangnya dan memintanya untuk bangun. Tapi sayangnya, Jagangjin sudah kehilangan kesadarannya dan menyadari hal itu. Tangharan memangku tubuh Jagangjin. Terlihat sangat sedih, dia menatap ke wajah Jagangjin. Melihat hal itu, Hades berkata, "Bawa dia ke gudang arsip. Aku akan memberinya kesempatan terakhir." Lalu beberapa saat kemudian, Jagangjin yang sudah dibersihkan mulai membuka matanya perlahan. Setelah membuka matanya, kepalanya penuh dengan pertanyaan. Tapi sebelum dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada di kepalanya, dia tiba-tiba terlihat sangat kesakitan, lalu melihat ke arah tangannya yang diborgol. Melihat tangannya diborgol, dia hanya diam. Lalu dia bertanya, "Di mana aku berada?" Jagangjin sudah sendirian. Dengan tangan di borgol, dia tertidur di lantai, dan tiba-tiba suara seseorang terdengar berkata, "Ini gudang arsip klan Tang yang terdiri dari 35.000 buku naskah Buddha dan manuskrip kuno, 20.600 buku bambu, 28.000 buku kayu, dan 5.500 panduan bela diri." Keturunan Kelantang mendapatkan ilmu pengetahuan dari tempat ini sejak mereka masih muda. Pria itu melangkah maju ke arah Jagangjin. Setelah mendekat, dia berkata, "Kau akhirnya terbangun." Melihat pria itu dengan dua pengawalnya, Jagangjin berkata, "Kau." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu bertanya, "Jangan bilang kau tidak mengingatku. Aku Tang Risim. Saat terakhir kita bertemu, Tois dari Sekte Kinceng dan Haran juga ada di sana." Mendengar itu, Jagangjin bertanya, "Kenapa aku ada di sini?" Menjawab pertanyaan Jagangjin, Risim berkata, "Apakah kau tidak ingat? Kau melawan Hades dan langsung kalah sampai pingsan. Lalu kau diikat dan dikunci di tempat ini. Ini adalah area terlarang yang biasa anggota Klantang datangi. Sepertinya Hades berpikir kau bisa mencapai sesuatu di sini." Mendengar itu, Jagangjin dibuat penasaran penuh tanya, tapi hanya terdiam. Lalu Risim melanjutkan, "Aku akan sampaikan pesan Hades untukmu. Kau belum pantas menjadi menantu di Klantang. Aku beri waktu kau 10 hari untuk menemukan dan mempelajari seni bela diri ultimatum di dalam gudang arsip." Setelah menyampaikan pesan Hades, Risim mengarahkan tangannya ke arah rak-rak buku, lalu berkata, "Ini semua adalah aset milik Klantang. Kau pasti tahu apa maksud Hades mengizinkanmu untuk melakukan hal ini." Merespon itu, Jagangjin mulai berdiri dan berkata, "Artinya, aku harus memilih antara menjadi bagian dari Klantang atau dibunuh karena aku orang asing yang belajar bela diri di sini. Apakah aku benar?" Merespon itu,
Risim berkata, "Benar sekali. Ternyata kau tenang sekali." Merespon itu, Jagangjin membersihkan debu di tubuhnya lalu berkata, "Tidak ada yang berubah walaupun aku panik. Mengetahui kalau aku akan aman selama 10 hari. Rasanya sudah cukup untukku." Mendengar itu, Risim menganggap Jagangjin sombong, membuat Risim menjadi marah berkata, "Dasar pecundang sombong. Kau tahu kenapa ada aku yang memantaumu? Karena aku ingin lihat karakter aslimu yang belum muncul." Dia menunjuk ke arah Jagangjin lalu berteriak berkata, "Kau mungkin penuh keberanian karena kau terkenal sebagai racun yang mematikan alias Venom Dragon. Tapi sebenarnya kau tidak pantas dengan gelar itu, bahkan tidak masuk akal untukmu berada di sini. Ujian ini akan mengungkapkan kemampuan cetekmu. Aku penasaran seperti apa kau 10 hari kemudian." Sedangkan Jagangjin yang mendengar ocehan Risim hanya menunduk dalam diam. Lalu di luar bangunan, pengawal Risim sebelumnya berkata, "Aku bingung dengan keinginan Hades. Berhubung karena kecerdasannya belum terlihat, tidak mungkin baginya untuk belajar bela diri ultimatum cuma dalam 10 hari." Merespon itu, Risim berkata, "Hades ingin menjinakkan orang itu. Itulah kenapa dia memberinya tantangan yang sulit. Dia hidup tanpa pengalaman sejauh itu. Kita tidak bisa mengizinkan dia bergabung dengan kita jika dia tidak sadar betapa tidak hebatnya dia." Mendengar itu, salah satu pengawal lainnya berkata, "Jadi kita mau dia gagal. Apa yang akan terjadi nantinya jika dia gagal?" Mendengar itu, Risim tertawa, lalu berkata, "Kita akan patahkan semua tulangnya dan penjarakan dia di gua ular bawah tanah. Dia tak bisa bergerak dan harus bertahan dari ular berbisa. Ketika dia lapar, dia harus menggigit dan memakan ular-ular itu. Tapi terdapat parasit di dalam tubuh ular yang ada di sana. Jadi semakin banyak memakannya, semakin sakit perutnya nantinya. Setelah berbulan-bulan menderita di sana, makhluk di gua rahasia akan menunggunya." Mendengar itu, membuat pengawalnya terkejut lalu berkata, "Gua rahasia, tempat itu katanya cuma gosip. Apakah dia tidak akan gila jika berada di sana?" Merespon itu, Risim berkata, "Itulah yang Hades inginkan, merusak kewarasannya dan mengubah dirinya dari awal." Mendengar itu, salah satu pengawalnya bertanya, "Bagaimana jika dia memutuskan untuk bergabung dengan kita?" Mendengar itu, Risim berkata, "Itu tidak akan terjadi karena aku tidak akan melaporkan apapun nantinya. Itulah kenapa aku ingin melakukan hal ini. Takdirnya sudah ditentukan." Lalu dia tertawa setelah mengatakan hal itu. Karena mereka semua sadar, tidak peduli seberapa keras usahanya, hanya neraka yang menunggu Jagangjin. Lalu kita dipindahkan lagi ke dalam perpustakaan, di mana buku-buku mulai berantakan. Jagangjin membaca satu persatu buku yang ada di dalam sana dan tidak menyusunnya kembali. Sembari membaca, dia bergumam, "Tadi Tang Risim bilang hanya anggota kelantang yang bisa keluar masuk di sini. Namun tempat ini tidak hanya terbuka untuk beberapa anggota, tapi juga untuk semua orang. Aku tidak menyangka ilmu bela diri kelantang bisa ditemukan di sini. Bahkan jika memang semuanya ada di sini, aku tidak punya informasi yang cukup untuk menemukan buku-buku yang sesuai. Tapi yang aku butuhkan sekarang bukan ilmu bela diri." Dia melemparkan buku yang dipegangnya, lalu mengambil buku yang lainnya dan melanjutkan gumamannya, "Aku harus cari sebuah keberuntungan
yang bisa membantuku keluar dari sini. Dan tiba-tiba saat dia mengambil satu buku dan mulai membacanya, dia dibuat terkejut oleh sesuatu yang dilihatnya. Lalu bergumam, "Ini dia."